seorang bernama Bapak Guntoro. Beliau dalam kehidupannya juga berproses menghayati keberadaan Tuhan dalam dirinya dan juga mengalami sesuatu kekhawatiran akan masa depannya. Bagaimana Bapak Guntoro melewati masa kekhawatirannya? Kita saksikan berikut ini. Saya domisili di Jakarta. Pekerjaan saya itu di rumah makan, terus kemudian wisma atau hotel pernah juga. Profesi itu macam-macam. Ada yang suka berangkat pagi. Kalau di hotel ya biasanya kan ada yang namanya diner atau bookingan dari perusahaan yang besar mencakup sekitar ya puluhan orang. Jadi saya harus mempersiapkan diri mungkin dari jam 4 pagi, bahkan pernah juga nggak pulang gitu waktu ada event-event tertentu dari luar negeri yang mereka ada pameran di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Jadi saya di situ ya melayani. Jadi ya begitu profesi saya, dari rumah makan, dari yang mulai kaki lima lah ya, pernah di hotel. Nah yang terakhir saya di tempat reklamasi ya, Grand Heaven namanya. Saya pernah di Grand Heaven. Jadi di Grand Heaven itu tugas saya adalah memberikan jamuan untuk pelayat. Itu dalam satu hari paling sedikit antara 400 sampai ya enggak tentu, tergantung kremasinya ya, kan ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Nah di situ bisa sampai, pernah saya di angka 1.500 sampai 1.700. Karena ibu mertua ini udah sepuh ya kan, mereka dibawa ke Surabaya untuk mendampingi, untuk ya ngurusin lah kembali ibu. Tapi di saat di Surabaya itu kena stroke, akhirnya istri saya punya inisiatif untuk diambil dan berobat ke Jakarta. Nah saat di Jakarta ya banyak sekali, terus ya lambat laun ibu ini ada sedikit perkembangan yang bagus. Nah setelah itu, dari situ saya juga harus berpikir bagaimana kelanjutannya kan, seperti itu. Sampai beberapa bulan, akhirnya sekitar 6 atau mungkin 7 bulan ya, ibu mertua saya yang kena stroke ini. Aku mulai neng Ponorogo. Nyunti terne teng Ponorogo. Nggih, mengke kula tak ngobrol riyen kali bapak nggih. Yen pun Bu sakniki istirahat riyen. Nggih, pun. Pak, limo ibu ngendika nyuwun diterke kondur ning Ponorogo. Piye pendapat jenengan? Sekarang kalau ibu mau di Ponorogo, siapa yang mau mengurus? Sedangkan rumah itu kosong lebih dari setahun. Ya coba apa tak tanya sama Mas Teguh, Mas Budi, Janto, Nano, Asih, kira-kira ada yang bisa apa enggak gitu ngurus ibu di Ponorogo. Tapi kayaknya kalau
Mas Teguh, si Rani masih sekolah, kayaknya nggak mungkin. Mas Budi, mertuanya udah tua sendiri, Mbak Asih anak tunggal, nggak mungkin ditinggal juga. Nah, Janto anaknya masih sekolah di Jakarta, bikin rumah di Klaten tapi juga masih kosong, belum ada yang nempatin. Nano, anaknya juga masih kecil-kecil, dia tinggal sama mertua. Terus si Ayah banyak pelayanan di gereja. Kayaknya nggak mungkin semua. Kemungkinan tipis untuk tinggal di Ponorogo. Soalnya kayak saudara-saudara kamu ya kan, udah, sedangkan ibu maunya di Ponorogo. Ya sudahlah Pak, kita nurutin orang tua, pindah ke Ponorogo aja. Lucy kan udah besar, dia kuliah, di sini juga ada Janto yang ngawat-awati. Ya kalau kita mau tinggal di Ponorogo, kita mau bisa apa di sana? Ya kan? Saya keahlian nggak ada. Ya hanya ngandelin sama yang kuasa doang. Pergumulan kami waktu mau pulang nganter ibu ke kampung itu, kita nggak ada bayangan mau kerja apa, mau makan dari mana, udah ngikutin jalannya Tuhan aja. Ya pasti ada jalan lah. Kita pindah ke Ponorogo ngurusin orang tua. Kita berserah aja sama Tuhan. Kata firman Tuhan kan ada, masa burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, masa kita umat yang dikasihinya akan dibiarkan kelaparan? Kan nggak mungkin. Yang penting kita kan berusaha. Ya sudah, hanya berserah diri sama Tuhan, ya, tiap hari berdoa sama Tuhan, anak saya diserahan Tuhan. Cuman mengandalkan Tuhan aja. Pak, aku dari Indomaret nih dapat tiket, kebetulan dapat 3 orang. Oh ya 3. Ya udah sekarang gini, ini kita bisa berangkat. Cuman ini kan masih suasana Lebaran. Nyari informasi ke stasiun Jakarta Kota, Gambir ataupun stasiun Senen. Siapa tahu notis itu loh, motor mudik gratis itu masih berlaku. Nah, kebetulan memang gratis, benar gratis. Akhirnya ya udah Mas, saya kasih uang tip. Kemudian Mas tolong dikemas sepeda motor saya. Nah ini sepeda motornya. Di samping jadi gratis kan. Ya dari awal datang dari Jakarta ke Ponorogo, melihat rumah udah berapa bulan nggak ditempatin, ya kayak rumah hantu kan. Tingginya rumput itu bisa 1 meter lebih, depan, belakang, samping penuh. Ya selama 1,5 bulan kami bersih-bersih rumah. Ya udah, setelah itu kami bingung mau kerja apa gitu, mau cari penghasilan dari mana. Akhirnya ada teman yang menawarkan ternak ayam. Akhirnya saya coba-coba ternak ayam. Tapi saya ketemu Mas Juari. Terus? Ketemu Mas Juari, coba dia menawarkan saya ayam DOC. Ayam DOC itu ayam ya berkonsumsi, cuman sekelas ayam Jawa. Ya, jadi saya mau coba gimana 100 ekor dulu lah. Saya coba 100 ekor dulu, siapa tahu. Jangan banyak-banyak dulu, namanya coba-coba ya. 100 ekor aja dulu cukup. Ya soalnya DOC-nya ini bagus. Sukanya ya kan, saya udah punya
kegiatan di kampung. Jadi artinya dari datang dari Jakarta sudah nggak terlalu sepaneng ya, atau stres. Artinya saya ada kegiatan di kampung. Saya membuat kandang untuk anakan ayam, ya kan. Itu pun bahannya saya nggak membeli, tapi saya benar-benar harus kerja keras, ya kan. Saya sendiri, ya kan. Saya menebang pohon bambu di belakang rumah. Saya masih ingat berapa bambu yang saya potong pada waktu itu. Ada sekitar bambu itu 168 batang bambu. Setelah itu ayam setelah isi, bagaimana saya nggak duka ya. Begitu beli pakan, nggak taunya untuk membeli pakan itu harus ke kota, dengan berat 1 karung itu 50 kilo. Nah, ya kan, saya nggak pernah melakukan hal yang seperti itu, yang ya karena saya memang dari kecil di Jakarta toh. Hampir setahun itu kita udah keluar biaya lumayan lah ya buat beli pakan setiap hari. Nyampe ayam udah hampir besar, udah mau waktunya panen. Di saat cuaca panas banyak yang mati, saat cuaca hujan banyak yang mati juga. Itu sekali mati 1 karung, ya kan. Nah, akhirnya saya gali, saya kubur. Begitu juga susulan yang kedua itu sekitar 200 ekor atau 2 box DOC itu saya coba juga. Begitu juga tadi awalnya ambisi, tapi ternyata saya di sini belum bisa menguasai iklim atau cuaca. Jadi mungkin kalau bagi peternak yang udah terbiasa, mereka paham dengan iklim atau cuaca. Tapi ternyata ya memang saya tidak menemukan cara gitu. Ya sudah, sampai di situ kita udah menyerah. Itu sebelum corona meletus, kita mencoba mau jualan makanan gitu, apa bakso, apa bakmi ayam gitu di depan rumah. Tapi suami saya nggak mau. Usaha ayam kita gagal, Bu. Segala cara udah saya coba, ya kan, sedangkan harga pakan itu mahal. Bikin pakan ayam campuran yang lebih irit, ternyata memang ini bukan bakat saya, ya kan. Jadi ya apa boleh buat. Ayam banyak yang mati, sedangkan kondisi iklim itu kalau orang Jawa bilang diding apa-apa itu ya pokoknya cuacanya nggak menentu, jadi dingin. Jadi begitu dingin itu, karena saya juga belum banyak pengalaman, akhirnya setiap hari ayam tuh banyak yang mati. Terus gimana Pak? Apa kita coba ganti usaha yang lain? Bapak kan punya talenta buat masak. Apa kita coba-coba buat bikin warung di depan rumah? Apa gimana? Apa coba kita jualan bakmi ayam, bakso? Di dekat-dekat sini kayaknya belum ada. Walah Bu, di sini kan nggak kayak di Jakarta. Apa mungkin laku? Soalnya orang kampung kan daya belinya rendah. Sedangkan di Jakarta kan ya hampir semua bisa. Ya kalau di depan rumah menurut kamu kurang laku, apa kurang jalan, apa kita cari tempat usaha di kota? Survei-survei dulu ke kota, cari tempat buat usaha. Ya udah, sekarang gini aja, kita coba-coba survei di kota. Ya saya dapat info dari temen itu di daerah Sinduro atau mana, maksudnya Ponorogo kota. Kita nyari beberapa titik. Ya kita coba dulu.
terus kita coba-coba survei ke kota, mau jualan di kota gitu. Udah survei-survei ada berapa tempat, 4 apa 5 itu ya? Beberapa titik dapat, tapi saya yang paling suka di ujung jalan Sinduro sama Sinduronya. Pada saat itu untungnya belum di DP itu Corona. Peristiwa ganas-ganasnya corona di Ponorogo dengan kondisi corona. Nah, di sini saya benar-benar merasa kebingungan. Yang ada saya hanya merenung, berpikir, merenung. Ada di belakang rumah. Nah, disitulah saya berpikir harus mencari solusi yang tepat seperti apa. Dari kesuntukan itu, saya menemukan ide, mencoba. Saya bikin warung di depan rumah. Ya, karena situasi corona ini kan, saya mau mencari pekerjaan di kota juga sulit, ya kan. Mau jual tenaga di kampung juga nggak bisa. Nah, apa begini aja, sebaiknya kita buka usaha warung. Nah gitu dong Pak, Bapak kan punya keahlian masak, ya, coba aja dipakai buat kita usaha di kampung. Kita jadinya buka warung di depan nih. Ya udah, kita coba buka warung, tapi dengan cara yang sederhana. Kita mulai dari bambu aja dulu. Soalnya jangan sampai image-nya orang daerah kalau kita bikin usaha bagus, ya mereka pasti berpikirnya itu harganya mahal. Nah, makanya saya mau coba cari orang siapa yang bisa membantu bikin warung dari bambu aja dulu lah, yang sederhana, supaya apa ya, ya kita coba kecil-kecilan aja dulu. Ya sudah lah Pak, kita coba panggil Mas Juari aja. Dia kan apa aja bisa. Dia juga sekarang lagi nganggur. Ya udah, kita coba-coba dulu, ya kan, bikin warung sementara. Coba kamu hubungi Mas Juari. Nah, kalau udah ketemu Mas Juari ngerjain, saya mau ke kota, mau survei dulu, ya kan. Nah, lihat-lihat barang produk apa yang saya mau jual. Ya, kita coba semuanya. Ya udah, kita coba survei dulu produk apa yang harus kita jual, ya kan. Nah, terus mengenai harga, ya kan, itu kan pengaruhnya besar, nggak seperti kayak di kota. Jadi kalau saya nggak survei nanti ya nggak jadi. Makanya saya coba dulu dari komposisinya, dari harganya di area sini, misalnya ya dari apa Moroto, apa Condong, apa sampai ke Jambon, ini saya survei dulu. Ya. Nah, membuat warung di depan rumah itu sambil berjalannya bangunan warung, saya mencoba mensurvei apa yang bisa saya jual, produk saya untuk di kampung ini, di warung saya. Ya, saya mencoba, saya menjajaki dari harga masing-masing warung di sekitar saya. Kemudian saya berpikir lagi bagaimana saya mempunyai identitas diri warung saya. Identitas diri itu maksudnya saya harus mempunyai ciri khas, beda daripada yang lain, dan bahannya bagaimana untuk tampil yang lebih baik daripada mereka, ya kan. Mungkin kalau untuk ukuran orang kota, di mana mereka itu merasakan kenikmatan cocok dengan masakan, harga mungkin nomor 2. Tapi kalau untuk orang kampung atau orang daerah, mereka harus berpikir ulang. Itu gambaran pikiran saya. Tapi di luar itu ya
puji Tuhan, ternyata malah bagus. Orang lain dengan adanya corona, tunggang langgang, jatuh bangun pesandu, nggak sedikit mereka yang bangkrut. Corona tidak mengenal itu restoran elit, restoran besar, kaki lima, bahkan ke warung. Mereka banyak yang gulung tikar. Ya kan, mungkin Tuhan berkehendak lain merestui saya. Ya kan, dari awal itu saya buka. Di hari yang ketiga saya nangis. Di hari yang ketiga saya nangis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kenapa? Karena di hari yang ketiga itu bayangan saya nggak seperti yang di kota besar seperti Jakarta. Di Jakarta orang jangankan yang besar, yang kecil pun mereka harus mengandalkan apa? Marketing. Marketing itu caranya seperti apa? Bisa selebaran, bisa spanduk, ya kan? Bisa umbul-umbul. Nah, makanya corona itu bagi saya ini adalah kesempatan emas, peluang saya. Warung-warung banyak yang tutup. Kenapa? Karena begitu saya buka, tiba-tiba masing-masing kelurahan itu ada yang menjaga COVID. Di balai desa masing-masing. Ya, balai desa masing-masing itu ada 24 jam siaga. Nah, dari situ orang pesan ke saya. Orang pesan ke saya 15, ada sampai 25 bungkus ya. Misalnya di kelurahan ini, di balai desa sini, kelurahan ini, balai desa ini. Dari mulut ke mulut itu sampai saya terima kasih Tuhan. Saya tidak menggunakan marketing, saya tidak menggunakan spanduk, saya tidak menggunakan brosur. Tapi dari mulut ke mulut penjaga itu, satu sama lain, istilahnya kalau orang Jawa itu apa ya? Gepok tulang. Info posisi ganti. Kontak masuk. Selamat malam Mas Bro, Sugeng Dalu. Ada apakah gerangan? Kok kontak ke saya gitu ganti? Sugeng Dalu, jenengan di mana ini? Wis ditunggu di pos Covid lo nanti. Walah iya toh Mas, saya kok lupa. Ini loh Mas Bro, saya makan dulu. Ya tadi kelaparan. Ya nanti tak nyusul di pos. Ini dulu di warungnya Pak Gun. Nasi goreng ada sama kue tio. Wah enak tenan Mas, saya sudah nyoba. Gimana ganti? Pak Gun di mana ini ganti? Itu loh Mas, di warung 77 Pak Gun Tegalombo, Kulon Pasar Mas. Kulon Pasar itu loh, ganti. Yuk. Rumahnya Klepe beli makan kok di Tegalombo. Alah yo ndak jauh sebetulnya, tapi yo nek jam sekian yo memang gelap gulita, peteng dedet gitu. Ora rugi iki kok sampean makan yang nggone Pak Gun. Sampean titip ae kok kirim yang pos daripada sampean ado-ado yang Tegalombo. Kene nasi goreng, tape, enek kue tio. Wes porsine jumbo dijamin tuwuk waret pol gitu ganti. Ya wis, aku pesen ini 5. Papat ya, ganti. Oke Mas, siap bungkus, siap kirim. Langsung 1023 capcus ganti. Saya bersyukur sama Tuhan ya, selama membuka warung ini ya, namanya kita berdagang, berjualan itu kan nggak tentu, kadang ada sepi, ada rame, itu semua ya disyukuri aja gitu. Kita akan selalu bersyukur meskipun hari ini sepi, besok rame, pasti ada gitu, ada pembeli. Terus saya juga merasakan campur tangan Tuhan, karena banyak dari desa-desa yang jauh, dari kampung-kampung yang jauh itu pada kesini gitu.
Jadi kita semakin banyak mengenal orang. Makanya sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut serta mendoakan, mengucap syukur yang atas sudah semua terlibat, yang telah Engkau baik berikan di dalam itu kehidupan setiap kami. hanya Pada saat mencicipi ini ya, Tuhan, kami bersama-sama tidak menyatukan sedikit hati dapat. kami untuk memohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati Pak Gun sekeluarga di dalam usaha kuliner Tuhan. Kiranya memberkati sehingga kedepannya bisa berjalan dengan baik dan digemari banyak orang dan akhirnya bisa sukses. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan terima kasih kepada teman-teman gereja semua yang sudah mencicipi masakan saya. Dan saya di sini terima kasih untuk support dukungannya supaya usaha kuliner saya di sini bisa cepat berkembang, bisa maju, terutama untuk lingkungan. Ya kan, ternyata dari mencicipi itu satu persatu mereka berdatangan. Dari awal itu konsumen saya luar biasa. 2 bulan, selama kurang lebihnya 2 bulan, ya kan, itu orang rela nunggu. Orang rela nunggu. Saya masih mandi, begitu saya selesai mandi saya lihat dari jendela sini orang masih mau nunggu. Makanya saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, kita sudah melihat apa yang sudah dialami Bapak Guntoro. Mengalami proses dalam kehidupannya, mengalami lika-liku dalam hidupnya, karena merasakan kekhawatiran akan masa depannya. Saudaraku, kita melihat bagaimana Pak Guntoro mencoba menghilangi, melewati masa kekhawatirannya dengan ternak ayam, mencoba buka warung dan lainnya. Dan akhirnya kita bisa melihat Pak Guntoro bisa melewatinya itu karena terus bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan bagi Bapak Guntoro. Saudaraku, kalau Pak Guntoro pernah mengalami kekhawatiran dan bisa melewatinya karena bersandar, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan. Mari kita belajar dari Pak Guntoro, meskipun gagal, tetapi mau mencoba, karena Tuhan akan memberikan jalan. Itulah sebuah kehidupan, itulah sebuah proses yang dialami manusia untuk merasakan keberadaan Tuhan dalam diri kita.